Bismillah, Assalamualaikum. Halo semuanya yang ada di Jember, Kak Five Lilu, makasih sudah setia menyimak cerita-cerita saya. Lalu ada juga di Yogyakarta, ada Kak Kanaya. Waalaikumsalam Kak, makasih salamnya. Lalu ada Kak Ima Siti yang ada di Maipo, Hong Kong. Semoga selalu sehat di sana ya Kak. Untuk teman-teman yang belum saya sebut, next ya di video berikutnya. Atau jika ada yang kelewatan, saya mohon maaf ya. Di hari Senin tanggal 16 Juni tahun 2025, buat yang belum saya sebut, saya ucapkan selamat pagi semuanya yang ada dimanapun berada. Dan semoga selalu dalam keadaan terbaik dan tentunya bahagia, sehat-sehat ya. Selalu dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Sebuah kisah akan saya bacakan yang ditulis oleh Kak Hindun Lal dari Pati, Jawa Tengah. Beliau menuliskan cerita tentang Pasutri, Sinta, dan Niko yang mempunyai sebuah toko kecil menyatu dengan rumah sederhana berdiri di daerah sudut Jawa Tengah. Rak ala minimarket memisahkan deretan barang dagangan dari sofa bed berwarna merah tempat Sinta dan Niko, Pasutri itu beristirahat. Setiap malam toko itu tetap buka hingga jam 10 atau sampai tetangga yang nongkrong di depan rumah pada pulang. Di balik kesederhanaan hidup mereka, tersimpan rahasia yang tak pernah terucap Sinta. Dengan wajah lelah dan tubuh yang kian rapuh, sering mengeluh sakit. Namun Niko sang suami hanya menganggapnya kecapean. Malam itu seperti biasa, Sinta menyelimuti tubuhnya dengan selimut, berusaha menyembunyikan ritual yang telah menjadi beban. Menyusui makhluk kecil yang bukan anaknya, melainkan tuyul peliharaan gaib yang menjadi sumber rezeki keluarga mereka. Tuyul itu dengan tubuh tak lebih tinggi dari pinggang orang dewasa dan wajah tua yang mengerikan adalah kunci kekayaan mereka. Namun desa di mana tempat tinggal Pasutri itu berada mulai resah. Cerita kehilangan uang menyebar, dari tabungan arisan hingga jual sapi, membuat para warga curiga ada yang memelihara makhluk gaib di sekitarnya. Sinta yang awalnya menolak ritual ini, kini malah terjebak dalam ketakutan dan rasa bersalah. Setiap malam, ia merasakan energinya tersedot, tubuhnya semakin lemah. Sementara Niko tetap acuh, percaya dokter bisa menyelesaikan keluhannya. Dikasih suplemen lah, dikasih vitamin lah. Di tengah bisik-bisik tetangga dan tuduhan yang kian tajam, Sinta mulai mempertanyakan pilihan hidupnya. Apakah kekayaan ini sepadan dengan suatu saat imbalan yang harus ia tebus? Dan apa yang akan terjadi jika rahasia kelam mereka terbongkar? Apakah membawa petaka yang tak pernah mereka bayangkan? Ini dia selengkapnya di Fakta Sejarah. Mari kita mulai hiburan misteri ini. Beli. Jam 10 malam. Toko itu masih buka. Toko yang bergabung dengan rumah, hanya dipisah dengan sekat papan kayu, dan di belakangnya terdapat dipan kasur tempat istirahat. "Bapak, ada yang beli itu," ucap Sinta, sembari menutupi bagian depan tubuhnya dengan selimut. Ia tak ingin ada yang melihat kegiatannya itu, hal yang tidak wajar yang nanti akan menjadi masalah di kemudian hari kalau sampai ketahuan. Pasangan suami istri itu hidup hanya dengan mengandalkan keuntungan toko. Buka saat pagi hari jam 6 dan tutup jam 10 malam, atau sampai tetangga yang nongkrong di depan rumahnya pada pulang. "Aduh Pak, badan ibu rasanya sakit-sakitan akhir-akhir ini," keluh Sinta setelah selesai menyusui anak kecil peliharaan mereka. "Paling ibu hanya kecapean aja itu. Besok Bapak antar periksa ke dokter ya," jawab Niko yang rebahan di samping istrinya setelah menutup toko. Keesokan harinya, pasangan suami istri itu pun pergi ke klinik dokter di desa mereka. Tak lupa menghubungi adik Sinta untuk menjaga anak semata wayangnya di rumah. "Masa kata dokter ibu gak apa-apa ya? Padahal tiap malam selalu rasanya badan remuk, pegel sana sini, lemes," keluh Sinta di jalan menuju rumah. "Ya Bapak nggak tahu Bu, nanti
minum aja obat yang dikasih dokternya. Siapa tahu bisa sembuh habis minum obat. Jawab Niko apa adanya. Dia tak terlalu mengambil pusing atas keluhan istrinya. Selagi sudah diperiksakan ke dokter, ya sudah. Meskipun dalam keadaan sakit, Sinta tetap menyusui anak kecil itu. Anak kecil yang menjadi sumber keuangan utama keluarga mereka. Tinggi yang tak lebih dari pinggang orang dewasa dan mengenakan penutup kain putih yang digunakan seperti celana dalam. Meskipun tubuhnya pendek, tapi memiliki muka yang sudah tua. Orang-orang sekitar suka mengeluhkan kehilangan uang, apalagi yang baru mendapat arisan atau kedapatan habis dapat uang banyak dan disimpan di rumah. Tahu nggak Bu Ibu? Kemarin ada yang kehilangan uang, ujar Ratna di depan tukang sayur langganan yang berhenti di depan rumah Sinta di pagi itu. Siapa Bu Ratna yang kehilangan uang? Kemarin kan Pak Tarjo habis dapat uang jual sapi, mau ditaruh di bank, sampai sana malah berkurang. Perempuan bertubuh gempal itu menimpali sembari memilih belanjaan. Habis Pak Tarjo, malamnya Rumi ambil uang di ATM. Paginya uang dihitung kembali, malah hilang 200.000. Jawab Ratna lagi. Makin hari kok kehilangan uang makin banyak ya. Hati-hati Pak, uangnya dikasih apa gitu biar tuyulnya nggak ambil, ucap Rahayu, perempuan bertubuh gempal itu kepada tukang sayur. Kalau sekarang udah enggak hilang Bu, dulu ya sering hilang. Semenjak kehilangan langsung waspada saya. Masukkan kaca atau garam di tas, timpal tukang sayur keliling itu yang menganut kepercayaan zaman dulu dan hasilnya manjur. Berita kehilangan uang yang semakin menyebar, apalagi ucapan tetangga melebihi panjangnya galah. Bahkan ada yang kehilangan uang sampai kuar-kuar tak terima. Uang yang ditabung untuk anak sekolah hilang. Awas saja kalau sampai ketemu siapa yang memelihara tuyul, bakal aku obrak-abrik rumahnya, tegas Tanto saat ada perkumpulan rutin di rumah ketua RT. Biarin aja lah Tanto, nanti juga bakal kena azab yang punya tuyul, sahut yang lain. Enak aja nunggu dia kena azab, uangnya udah dibuat foya-foya, sedangkan aku yang ngumpulin susah-susah gak bisa menikmati, sahut Tanto tak terima. Sementara itu, toko Sinta tutup seiring perkumpulan RT selesai. Sinta pun segera menyusui peliharaannya itu. Tak peduli ada anak sematawayang yang melihat kegiatannya itu. Toh, anak Sinta itu anak spesial kok. Tak bisa berbicara, tubuhnya kaku, dan hanya makan makanan yang lembut. Anak istimewa. Rio, nama anak Sinta dan Niko. Setelah menikah, Sinta langsung disuruh menyusui tuyul itu. Awalnya perempuan itu shock, tak terima disuruh melakukan itu. Mas, maksudnya ini apa? Kenapa aku harus menyusuinya? Aku gak mau ya. Pokoknya aku gak mau Mas. Kita cari rezeki yang halal saja. Jangan seperti ini, ujar Sinta yang baru pertama kali melihat makhluk tuyul secara langsung. Ia begitu ngeri membayangkan kalau ia melakukan apa yang disuruh suaminya itu. Ya maumu gimana? Aku ndak mau kerja di luar. Aku maunya di rumah aja. Kalau kamu gak mau, aku akan bilang ke ibuku saja, putus Niko saat itu. Keesokan harinya, ibu Niko datang ke rumah Sinta, rumah dari warisan orang tua perempuan itu, dan ditinggali bersama Niko setelah menikah. Sinta, kata Niko, kamu gak mau menyusui tuyul ya? Ucap ibu Niko tanpa basa-basi, bahkan dalam keadaan berdiri dengan tangan berkacak pinggang. Iya Bu, aku gak mau makan uang haram dengan memelihara makhluk itu. Alah, tahu apa kamu halal haram? Bapak kamu aja tukang judi dan mabok. Sama aja uangnya, cuma beda caranya. Emang aku gak tahu kelakuan keluargamu? Aku tahu semuanya. Gak ada yang bener. Terlebih ibumu tuh yang suka merusak rumah tangga orang.
jadi pelakor. Walaupun orang tuaku begitu, aku gak mau seperti mereka, Bu. Aku gak mau melakukan pesugihan dengan makhluk gaib ini, jawab Sinta sembari menatap mertuanya dengan perasaan kecewa. Ya sudah, kalau kamu gak mau melakukan pesugihan ini, mending aku suruh Niko ceraikan kamu. Perempuan yang tidak bisa diatur. Ibu Niko pun berjalan menghampiri Niko, lalu menarik tangan anaknya. Ayo Niko, pergi dari sini. Ceraikan saja Sinta. Perempuan tidak tahu diuntung. Udah dikasih tahu cara biar punya uang banyak, malah tidak mau. Atas nama cinta, pada saat itu Sinta yang tidak rela kehilangan sang suami yang sudah dipacarinya bertahun-tahun itu pun luluh. Ia pun melakukan dengan berat hati segala ritual untuk menjadi kaya tanpa susah, dengan tidak rela setiap malam menyusui tuyul. Padahal perempuan itu belum pernah merasakan menyusui bayi secara langsung pada saat itu. Mas, kok gini amat sih nyari uang? Tanya Sinta setelah memberi makan peliharaannya itu. Niko yang sedang beres-beres untuk menutup toko pun berhenti. Ia duduk di sebelah sang istri, di atas dipan kasur. Ya gimana lagi? Ibuku yang udah bertahun-tahun melakukannya aja biasa aja. Udahlah, kamu nurut aja. Dari dulu aku gak pernah kerja kasar. Mau pergi ke luar negeri juga pasti ibu gak ngizinin. Sinta hanya bisa menghela nafas, meratapi nasibnya. Walaupun hidup bergelimang harta, ia tidak pernah merasakan bahagia. Hidupnya hampa, tidak merasakan ketenangan. Apalagi anak mereka tidak bisa melakukan apapun. Cacat sejak lahir, hanya bisa makan dan buang kotoran saja. Baik Sinta maupun Niko selalu bergantian setiap hari untuk mengurus Rio yang selalu ditidurkan di belakang toko, di atas dipan itu, mengelap air liur yang terkadang menetes, atau menggantikan popok saat sudah penuh. Malam itu, ada tetangga yang kehilangan uang. Tak hanya 100.000 atau 200.000, tapi jutaan. Tetangga Sinta dan Niko pun geger, saling tuduh-menuduh siapa yang punya peliharaan gaib. Apalagi bukan sekali dua kali kejadian ini terjadi. Dalam sebulan, sudah ada 10 orang yang terlihat kehilangan uang. Belum yang tidak bercerita saat kehilangan uang, yang diam-diam saja gitu. Duh, kan banyak yang hilang uang sekarang. Coba siapa yang punya peliharaan tuyul, pasti dia kaya sekarang, ujar Rahayu di depan rumah Sinta yang sedang menunggu tukang sayur lewat. Jangan begitu, Bu. Siapa tahu uangnya keselip atau diambil orang rumah, bantah Nuri yang selalu bertutur kata lembut. Kalau keselip, mosok sebulan sampai 10 orang, Bu? Ya ndak mungkin dong. Coba dipikir, pasti yang kehilangan uang yang baru dapat banyak uang tuh, entah itu jual sapi atau punya tabungan yang banyak di rumah. Rahayu berkata dengan menggebu-gebu, tak terima. Apalagi ia juga korban kehilangan uang itu. Sinta yang melihat orang-orang pada berkumpul untuk menunggu tukang sayur pun mendekat. Ramai ya Bu Ibu. Tukang sayurnya malah belum datang. Iya nih Mbak Sinta, loh ikut ngerumpi juga toh. Kan jarang Mbak Sinta begini, selalu di dalam rumah aja jualan, jawab Ratna sembari memberi tempat duduk di sampingnya. Iya Bu, jawab Sinta dan segera ikut duduk bersama 3 orang lainnya itu. Mbak Sinta, udah tahu belum kalau di sini tuh banyak kehilangan uang? Tanya Rahayu yang suka sekali membicarakan segala sesuatu itu. Emang banyak yang kehilangan uang ya Bu? Aku malah gak tahu, ucap Sinta pura-pura tidak tahu. Iya Mbak Sin, kasihan banyak yang hilang uangnya. Mana ngumpulinnya susah-susah. Aku aja yang kemarin kehilangan uang 200.000 aja masih gak rela. Mana uangnya mau buat bayar utang lagi, ujar Rahayu dengan lesu. Yang sabar ya Bu, nanti pasti ada gantinya, Nuri pun menimpali. Sabar mah udah dari dulu. Kalau disabarin yang ada enak yang punya tuyul.
dapat uang tanpa usaha, cuma nyuri aja kerjaannya. Perempuan bertubuh gembal itu sampai kesal bercerita saat terkena musibah malah disuruh sabar. Percakapan itu pun hanya membahas tentang tuyul yang semakin membuat Sinta panas dingin tidak karuan. Apalagi orang-orang akan semakin waspada ketika makin banyak kehilangan uang. Bahkan ada juga yang sampai upload di sosial media karena suka merasa kehilangan uang. Banyak sekali komentar yang memberikan saran agar tidak kehilangan uang atau malah memberitahu cara menangkap tuyul di malam hari. Dari yang menaruh cermin di dekat tempat penyimpanan uang sampai menaruh kepiting di sana agar bisa mengalihkan perhatian tuyul yang akan mengambil uang itu. Malam harinya, setelah kegiatan harian selesai dilakukan, Sinta pun meminta sang suami untuk mengobrol sejenak. Dalam keadaan lampu yang sudah mati dan peliharaan yang sudah bermain entah kemana, mereka akhirnya berbicara sembari tiduran di dalam kamar. "Pak, gimana ini? Aku takut kalau orang-orang pada tahu kita yang punya tuyul itu," ujar Sinta dengan lirih, takut tetangga pada dengar. "Emang kenapa? Kok bisa kepikiran begitu, Bu?" tanya Niko. "Ya gimana ndak kepikiran kalau tetangga pada curiga setelah banyak orang pada kehilangan uang berturut-turut. Ditambah mereka pasti nggak terima kehilangan uang sebanyak itu. Siapa tahu mereka pergi ke dukun buat cari tahu penyebab uangnya hilang, Pak." Sinta bercerita sembari ketakutan. Terlebih badannya juga semakin tidak karuan rasanya. Semakin sakit yang tak tahu sakit apa dan obatnya. "Kalau gitu, targetnya kita ubah aja, Bu. Jangan sekitar sini. Kita bisa suruh tuyul ke desa sebelah saja," saran Niko kepada istrinya itu. "Toh tidak setiap hari tuyulnya bekerja. Peliharaan itu akan melakukan aksinya hanya di malam Jumat saja dan malam bulan purnama, sesuai mahar yang diberikan saat mengambil tuyul itu di sebuah gunung. Sehingga kalau mau lepas dari tuyul harus dikembalikan asalnya." Walaupun masih ada obrolan tentang kehilangan uang dan dikaitkan dengan tuyul, pasangan suami istri itu lega karena target mereka bukan lagi tetangga mereka, melainkan sudah beda daerah. Hingga berbulan-bulan kemudian, datang lelaki setengah baya yang berhenti di sekitar rumah Sinta. Dia seperti kebingungan mencari alamat rumah seseorang. "Assalamualaikum." Salam Aris di rumah Pak Santo, terletak di dua rumah sebelah kanan rumah Sinta. "Waalaikumsalam. Ada apa, Mas?" tanya lelaki tua itu. "Mau tanya alamat rumah, Pak. Bapak tahu di mana rumah Niko?" "Tahu. Itu rumahnya sebelah kiri rumah Bapak, berjarak 2 rumah yang ada tokonya," jawab Pak Santo sembari menuju ke rumah Sinta dan Niko itu. "Rumahnya itu ya, Pak? Kalau boleh tahu di sini ada yang kehilangan uang nggak, Pak? Di akhir-akhir bulan-bulan ini gitu, Pak?" tanya Aris sembari melirik rumah itu. Pak Santo tampak memperhatikan Aris dari atas ke bawah, hendak meneliti kenapa ada laki-laki yang mencari rumah Niko dan bertanya masalah kehilangan uang. "Masuk sini ke dalam, Mas. Kita bicara lebih dalam. Kenapa Mas ini tanya rumah Niko sama kehilangan uang segala?" Kedua orang itu pun masuk dan duduk di ruang tamu. Istri Pak Santo pun memberikan jamuan berupa teh hangat dan cemilan sisa lebaran. Lalu kembali ke belakang. "Begini, Pak, nama saya Aris dari desa Mekar Makmur," ucap Aris sembari menjabat tangan Pak Santo. "Oh alah, desa sebelah, Mas. Saya Pak Santo. Bisa dijelaskan maksud kedatangan Mas ini ada apa ya? Apalagi bertanya rumah Niko dan kehilangan uang segala." "Saya bertanya tentang kehilangan uang karena tetangga saya juga mengalami hal yang sama, Pak. Kalau kehilangannya 1-2 lembar masih bisa dimaklumi dan orangnya berjumlah sedikit. Nah ini, tapi sejak beberapa bulan lalu, hampir seluruh tetangga saya pasti merasakan kehilangan uang.
sudah banyak orang yang merasakan kehilangan, entah itu sekali atau berkali-kali, Pak. Jelas Aris dengan menatap lelaki tua itu. Ia menunggu bagaimana responnya. Lah terus, ada hubungan apa dengan Niko, Mas? Kalau kehilangan uang kan bisa jadi emang kelalaian menyimpan atau nggak dicuri maling, ujar Pak Santo yang tak bisa langsung mempercayai omongan orang baru. Gini Pak, di sekitar rumah kami itu ada tetua, namanya Pak Basri. Saya dan tetangga sekitar tanya ke beliau, sowan gitu, jelas Aris. Walah Basri, saya ya kenal kalau Basri. Itu teman saya di desamu itu, Mekar Makmur. Iya Pak, beliau dengan para tetangga berbondong-bondong menangkap tuyul itu sebelum kembali ke pemiliknya, kata Aris. Pak Sarno yang tahu siapa itu Basri pun langsung percaya 100% ucapan Aris. Apalagi Basri terkenal bisa melihat makhluk yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Nah, saat penangkapan tuyul banyak sekali kendala. Apalagi hanya Pak Basri yang tahu di mana keberadaan tuyul itu. Kita hanya bisa melakukan perintah beliau, dan baru setelah 2 jam baru bisa ditangkap Pak. Kami semua antara takut dan berani dalam menangkap tuyul itu. Takut kalau makhluk itu menampakkan wujudnya, dan berani kalau ndak nanti akan banyak kehilangan tanpa solusi. Di sini pun beberapa bulan lalu juga banyak yang kehilangan uangnya Mas Aris. Awalnya memang ambilnya sedikit-sedikit, selembar 2 lembar, sampai yang punya uang ndak menyadari. Lah tapi semakin lama bukan hanya 100-200, tapi bisa sampai jutaan yang diambil. Tapi setelah banyak yang membicarakan, entah kenapa tiba-tiba kok tidak ada lagi yang kehilangan uang. Seakan senyap dan hilang saja kejadian itu. Berarti kejadian di sini hilang, baru tuyul itu ke daerah saya Pak. Mungkin takut kalau yang punya tuyul ketahuan, simpul Aris yang dibenarkan oleh Pak Santo. Berarti setelah Basri menangkap tuyul itu, kalian menginterogasi siapa yang menyuruh melakukan itu? Apa benar Niko pelaku yang punya tuyul itu? Tanya Pak Santo dengan menebak akan tuan si tuyul itu. Aris pun mengangguk membenarkan tebakan Pak Santo. Iya Pak, makanya saya tanya di mana rumah Niko. Karena setelah ditanya Pak Basri, tuyul itu menyebutkan nama Niko sebagai pemiliknya. Makanya sebagai perwakilan dari para tetangga saya mencari di mana rumahnya. Apalagi saya bukan asli dari desa Mekar Makmur, makanya saya tidak tahu di mana rumahnya Pak. Keheningan pun menyapa mereka berdua. Helaan nafas dikeluarkan Pak Santo. Tidak menyangka tetangga yang dikenal baik dan suka membantu apabila sedang ditimpa kesusahan ekonomi itu berbuat tercela, tidak terpuji, dan mengganggu ketentraman yang lain. Dan Pak Santo juga pernah kehilangan uang. Uang yang akan dikirim ke sang anak yang sedang kuliah. Dari rumah jumlahnya sudah dihitung, tapi begitu menghitung ulang di dalam ATM, jumlahnya sudah berkurang saat ingin mengirimkan uangnya. Hal itu membuat Pak Santo kesal bukan main. Uang hasil jerih payah yang akan digunakan anaknya untuk hidup di kota lain jadi berkurang. Saya ndak nyangka Mas Aris, suami istri itu melakukan pesugihan itu. Saya pernah jadi korbannya juga Mas. Tak lama istri Pak Santo pun keluar dan duduk di samping suaminya. Jadi bener Pak, kalau Niko sama Sinta punya tuyul? Tanya istri Pak Santo. Iya Bu, kasihan orang-orang yang cari uang banting tulang dengan susah payah malah diambil dengan cara seperti itu. Padahal mereka kelihatan baik ya Bu, jawab Pak Santo. Istri Pak Santo itu pun menganggukkan kepala. Mas Aris, setelah ini rencananya mau apa? Saya hanya ingin memberitahu Bapak dan Ibu agar bisa memberitahu kepada tetangga sekitar agar lebih berhati-hati. Karena di desa saya juga sudah diberikan solusi agar mereka tidak kehilangan uang lagi.
Saya di sini agar bapak dan ibu tahu kalau di sini ada yang punya tuyul. Makasih ya mas sudah dikasih tahu. Semoga dengan kita mengetahui, kita semua lebih berhati-hati dan bisa memberitahu kepada warga lain juga, ucap Pak Santo sembari menjabat tangan Aris. Sama-sama pak, sesama manusia harus saling bermanfaat. Aris pun kembali pulang. Sementara itu, baik Pak Santo maupun sang istri pun akhirnya memberitahu tetangganya dan memberitahu agar tak perlu sampai Niko maupun Sinta mendengar. Dari bicara di tongkrongan lalu yang diberitahu akan menyampaikan kepada yang lainnya yang belum tahu, atau saat perkumpulan yang mana tidak ada Sinta yang menghadiri. Walaupun Niko dan Sinta tidak diberitahu bahwa semua tetangga sudah mengetahui ia memelihara tuyul, tapi ada saja yang tidak percaya dan malah mengadukan kepada suami istri itu. Maaf ya mbak, aku dengar nih dari tetangga, katanya kamu memelihara tuyul. Benar itu? Tanya Ratna, dan Rahayu pun hanya mengangguk membenarkan. Ibu-ibu dari siapa kok bicara gitu? Tanya Sinta dengan tubuh yang sudah panas dingin. Matanya pun berkedip dengan cepat, seakan merasa terpojok akan sangkaan Ratna. Ini loh mbak, beberapa hari ini tetangga pada gosipin Mbak Sinta dan Mas Niko. Kalau Mas Niko nggak kerja dan hanya menjaga toko, tapi punya uang banyak dan kendaraan yang bagus-bagus karena punya pesugihan tuyul. Jawab Rahayu sembari dia juga penasaran dari mana harta teman belanja di tukang sayur itu. Enggak bener itu bu, masa saya punya tuyul? Elak Sinta meyakinkan mereka. Emang kamu denger dari siapa sih Bu Ratna dan Bu Rahayu? Tanya Nuri penasaran. Ia jadi ingin tahu lebih dalam gosip yang sedang beredar. Mereka berempat duduk semakin dekat di depan rumah Sinta sembari menunggu tukang sayur langganan. Aku dengar dari suamiku Mbak Sin, kan dia suka nongkrong tiap malam, jawab Ratna. Kalau aku malah dari ibu-ibu arisan, gak tahu mulanya dari siapa. Makanya aku tanya ke Mbak Sinta, takutnya malah jatuhnya fitnah. Apalagi seluruh desa kayaknya sudah tahu. Kan tahu sendiri omongan lebih panjang daripada galah. Bu Rahayu menimpali. Enggak ada itu bu, mana ada saya punya peliharaan. Kan tahu sendiri saya di rumah sibuk ngurus anak saya, nggak bisa ngapa-ngapain. Ngapain ikut pesugihan tuyul segala, ribet ah. Elak Sinta dengan yakin, berharap mereka percaya bahwa tak ada peliharaan gaib di rumah mereka. Kalau Mbak Sinta tidak memelihara berarti mereka pada fitnah jatuhnya. Apalagi ini besar banget beritanya loh. Nuri menimpali, wanita yang selalu berpikiran positif, baik, dan tak pernah dendam ke orang, walaupun pernah jadi korban tuyul milik Sinta dan Niko itu. Setelah mereka berbelanja, mereka satu persatu pun bubar pulang ke rumah masing-masing. Tinggal Sinta yang masih termangu duduk di depan rumahnya. Ia takut, bingung, cemas, campur aduk rasanya. Apalagi semakin hari, tubuhnya semakin lemah. Ditambah adanya gosip dirinya yang mempunyai tuyul. Bu, ngapain di depan aja? Sudah belanja kok tidak masuk, malah bengong, panggil Niko dari dalam rumah. Sinta pun berjalan perlahan dengan membawa sekelumit masalah di pundaknya. Bapak, ibu takut pak, ucap Sinta setelah sampai di dekat suaminya itu. Niko yang melihat sang istri berjalan dengan lemas pun akhirnya membopong dan ditidurkan di samping sang anak di belakang toko. Ada apa bu? Apa yang mengganggu ibu sampai seperti ini? Ibu sakit lagi? Kita periksa ya, tanya Niko dengan beruntun. Bapak, bisik Sinta dengan lirih. Tetangga udah pada tahu pak, kalau kita punya tuyul. Duh, gimana ini pak?
Aku takut, Pak. Gimana kalau kita diusir dari sini? Sinta berbicara sembari terengah-engah. Tampak sesak di dadanya. Shock, takut. Ditambah tubuhnya yang mulai rapuh akibat terus-terusan menyusui makhluk peliharaan mereka. Hingga tak lama kemudian, tubuh istri Niko itu ambruk, tak sadarkan diri. Bu, bangun bu, jangan gini, bapak takut, teriak Niko sembari menepuk-nepuk pelan pipi sang istri. Ia menggunjang pelan istrinya yang wajahnya sudah pucat itu. Hingga tak lama, Niko langsung membopong tubuh istrinya setelah meminta bantuan adik iparnya mencari kendaraan dan meminta menjaga Rio di rumah. Dengan penuh ketakutan, Niko memegang tangan Sinta. Wajah yang dulunya sangat cantik itu seakan tak memiliki gairah hidup. Setiap hari tubuhnya terlihat ringkih. Seakan energinya diserap habis oleh tuyul yang setiap malam selalu menyusui itu. Padahal tak akan keluar air susu dari sana. Apalagi yang diserap kalau tidak darah. Umur Sinta pun sebenarnya masih tergolong muda, 30 tahun. Namun, karena ia melakukan perjanjian dengan makhluk gaib, membuatnya terlihat lebih tua. Uang yang dulunya dikumpulkan dari hasil tuyul pun perlahan keluar lebih banyak untuk membayar biaya rumah sakit Sinta. Bukan jutaan, tapi sudah ratusan, bahkan miliaran. Bu, cepatlah pulih. Bapak nggak tega lihat ibu di sini. Maafin bapak yang udah bikin ibu seperti ini. Harusnya bapak tidak ikut perintah orang tua bapak untuk ikut memelihara tuyul. Sesal Niko yang berbicara di samping tempat tidur rumah sakit itu. Air mata perlahan turun. Sesal yang tiada guna. Setiap hari bolak-balik dari rumah sakit ke rumah. Siang balik ke rumah untuk menjaga anaknya. Sedang iparnya mengajar. Baru saat malam Niko kembali menjaga sang istri. Hal itu berlangsung terus-menerus hingga sang anak tiba-tiba drop. Tak sadarkan diri, anak istimewa itu. Ia lalu ikut dilarikan ke rumah sakit yang sama dengan ibunya. Kenapa perasaanku ndak enak ya? Tanya Niko dengan dirinya sendiri. Sudah lama mereka tidak merawat peliharaan tuyul itu karena kesibukan rumah sakit. Akankah terjadi mara bahaya? Apalagi adik Sinta setiap malam tidur di rumah kakaknya, iparnya ya, merasakan hawa tidak nyaman. Dan Rio tak pernah bisa tidur nyenyak. Setiap tidur sebentar, pasti bangun dengan mengerang hingga membangunkan adik Sinta. Begitu berulang sampai pagi. Tak jarang juga, tuyul menampakkan diri di depan adik Sinta. Ia yang awalnya tidak menghiraukan gosip yang beredar, akhirnya percaya. Ia tak menyangka sang kakak dan kakak iparnya bisa melakukan hal seperti itu. Dulu sewaktu sebelum menikah, baik Sinta dan adiknya selalu rajin melakukan sholat jamaah di masjid atau musola. Namun semenjak menikah, adik Sinta tak pernah melihat kakaknya melakukan ibadah sholat jamaah atau kedapatan sholat di rumah. Rio, anak yang berkebutuhan khusus itu, tak pernah merasakan keluar rumah, apalagi sekolah, bahkan bermain dengan temannya. Apakah ini azab yang diterima pasangan suami istri yang mengambil pesugihan itu, atau memang sudah takdir dari Rio? Sementara itu, sudah seminggu Rio dirawat, tapi umur tidak ada yang tahu. Di siang hari, anak 10 tahun itu menghembuskan nafas terakhir di ruangan yang dijaga Niko. Sinta yang masih belum sadarkan diri itu tidak mengetahui akan anaknya yang sudah meninggal. Rio, ucap Niko lirih di samping jenazah sang putra. Maafkan bapak, nak. Semoga kamu tenang di alam sana. Niko merasa hidupnya tidak berguna, baik sebagai kepala rumah tangga maupun sebagai seorang bapak. Uang yang dikumpulkan dari pesugihan tuyul itu
akhirnya habis untuk membayar biaya perawatan Rio dan Sinta. Hingga setelah kematian Rio, Sinta pun menyusul selang seminggu kemudian. Niko yang kehilangan anak dan juga istri semakin tak bersemangat untuk hidup. Emang bener ya kalau mereka memiliki peliharaan tuyul? Tanya salah satu tetangga yang datang untuk takziah di rumah Niko. Menurutku sih iya. Lihat aja hartanya banyak banget. Belum lagi yang diutangkan ke yang lain. Tetangga lain menimpali. Biaya rumah sakit pasti banyak. Gak ke cover BPJS kan itu? Kan Sinta juga berbulan-bulan di sana. Duh, pasti banyak pengeluaran itu. Bisik-bisik terdengar tak mengenakan. Niko pun sampai bisa mendengar itu. Bertambah hancurlah dia. Jangan gitu Bu Ibu. Mbak Sinta gak melakukan pesugihan itu. Dia aja pasti kaget dengar gosip makanya jadi sakit gitu. Kaget aja itu paling. Bella Rahayu dan dianggukin Nuri dan Ratna. Halah, kamu kan temennya, makanya Bella. Kamu aja tidak tahu tuh. Aku lihat dengan mata kepala sendiri. Malam-malam dia beli rokok jalan kaki. Malah lihat Mbak Sinta sedang menyusui anak kecil ditutupi kain. Siapa kalau nggak tuyul? Lawang anaknya udah gede kok. Udah gak minum ASI. Yang lain pun menganggukkan kepala tanda percaya. Dia diam aja. Baru ada gosip ini ibunya cerita. Toh Pak Basri yang nangkap tuyulnya itu katanya yang punya namanya Niko. Baik Rahayu dan Ratna Nuri kembali berpikir, siapa yang benar, siapa yang salah. Meskipun ada yang percaya kalau Sinta punya tuyul, ada juga yang gak percaya dengan hal begituan. Bisik-bisik itu reda seiring mayat Sinta dikebumikan. Sementara itu, Niko yang sudah tidak punya tabungan sama sekali. Jualan pun hanya dapat laba sedikit. Apalagi sekarang banyak yang gak belanja di tokonya akibat gosip yang beredar. Dia jadi stres dan selalu melantur setiap kali melayani pembeli. Hingga 3 hari kemudian, ditemukan Niko tak bernyawa dengan darah bercacaran di sekitar pergelangan tangannya. Sebab toko tak tutup sejak semalam dan ketika dipanggil pun Niko tidak menyahut. Hingga akhirnya pembeli pun masuk ke dalam rumah Niko. Banyak yang menyayangkan perilaku Niko dengan meninggal dengan tak wajar. Jarak 3 anggota keluarga itu meninggal memang tak jauh. Sebulan langsung 3 yang meninggal. Sejak meninggalnya Niko sekeluarga, rumah itu jadi terbengkalai. Barang toko pun disumbangkan tetangga dan tak menyisakan sedikit pun. Terlebih saat ditelisik lebih lanjut, ada beberapa sesajen di kamar yang tak boleh orang masuk meskipun saudara Sinta sendiri. Kalian tahu nggak? Semalam ada anak kecil kayak tuyul. Kalau nggak salah lihat, karena itu dia tubuhnya kecil, hanya pakai pakaian warna putih sebagai celana dan mukanya terlihat tua. Tiba-tiba datang terus minta agar dia dipelihara. Ya aku nggak mau. Rezeki halal aja masih enak walau pas-pasan kok, nikmat berkah. Ujar salah satu paruh baya di tongkrongan malam itu. Loh, bapak juga diganggu toh? Saya juga pak. Mosok istri saya sampai nggak berani keluar. Habis itu keluar malam gitu nggak berani. Yang lain menimpali. Waduh, berarti pancen bener iku Niko yang punya tuyul. Mana kalau punya peliharaan tuyul ya harus dikembalikan kalau sudah tidak digunakan. Nah, gimana ngembaliinnya pak? Orang yang melihara aja udah pada meninggal semua gitu. Lalu tuyul itu setiap malam mendatangi rumah sekitar Niko. Ia ingin mencari orang yang mau memelihara dirinya. Hingga tiap malam di daerah itu akan sepi. Meskipun baru jam 7 malam. Tak ada yang berani keluar malam. Takut nanti akan dihadang tuyul. Sampai beberapa bulan berlalu, teror tuyul itu pun berlalu begitu saja. Entah siapa yang sudah menjadi tuannya. Selesai.
demikianlah sebuah kisah yang ditulis oleh Hindun Lal dalam judul Merawat Peliharaan Gaib. Saya pamit dulu, mohon maaf kalau ada salah kata atau salah dalam membacakannya. Semoga terhibur dengan hiburan misteri ini. Sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.